Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada bahasan pertama gengs adalah tentang sopir truk dan mobil kuning yang viral di Kalimantan Selatan. Lantas bagaimanakah kronologi singkatnya? Berikut akan aku bacakan beritanya. Viral rekaman sebuah video yang memperlihatkan pengeroyokan kepada seorang lelaki di sebuah jalan wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam video yang berdurasi 1 menit 9 detik itu terlihat 3 orang lelaki memakai baju warna hitam mengepung satu laki diduga seorang sopir truk. Mobil dump truck terlihat terparkir di pinggir jalan, sementara di bagian buritan truk terparkir mobil jenis LCGC. Ketiga lelaki kelihatan mengepung lelaki tersebut dengan mengendarai sebuah mobil berwarna kuning. 2 orang pelaku terlihat membawa kayu panjang dan sempat beberapa kali dipukulkan kepada sopir truk, sedangkan 1 orang lainnya terlihat memegang korban hingga tidak berdaya. Dalam keterangan video tersebut tertulis lokasi kejadian berada di depan SPBU Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan kejadian itu terjadi pada Kamis 19 bulan 7 2023 sore. Meskipun korban telah berlumuran sirup marjan di bagian muka, para pelaku tetap membabi buta memukuli korban dengan kayu. Perekam kejadian juga sempat melihat dan menyebutkan nomor plat mobil Ayla warna kuning yang digunakan ketiga pelaku. Setelah puas memukuli korban, ketiganya langsung melarikan diri menggunakan mobil tersebut. Untuk informasi lebih jelas dan lebih lengkap serta update informasi, kalian bisa mencari sendiri informasinya di media internet yang lainnya, gengs. Sedangkan pembahasan kedua adalah tentang video kartel dari Brazil, di mana aku di sini tidak usah menjelaskan. Seperti biasa, ini adalah hukuman kartel yang sangat biadab dan penuh dengan sirup marjan. Untuk kalian, aku himbau yang tidak kuat dengan sirup marjan untuk tidak melihat video tersebut. Sedangkan di bahasan ketiga adalah tentang kisah Gege Alin. Siapakah beliau dan bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Gege Alin dilahirkan tanggal 29 Agustus tahun 1956 di Lancaster, Amerika Serikat. Yang uniknya, sang ayah adalah seorang Kristen yang sangat taat dan kemudian memberikan nama selipan Yesus Kristus kepada Alin. Hal itulah yang pada akhirnya sangat berseberangan dengan perangai yang nantinya melekat pada Alin. Nama Gege Alin sendiri dapat dari sang kakak yang kerap memanggilnya dengan nama JJ, yaitu sebuah akronim dari nama Yesus. Karena beragam alasan tertentu, pada akhirnya orang tua Gege Alin memutuskan untuk bercerai. Semenjak perceraian itu, Alin dan saudara kandungnya tinggal dengan ibu serta ayah barunya. Namun sayangnya, masa kecil Gege menjadi kurang menyenangkan dan akhirnya juga membentuk kepribadian liar di masa yang akan datang. Menurut kesaksian sang kakak, Alin juga sangat kerap menjadi bahan bully teman-temannya pada saat itu. Saat awal perkenalan Alin dengan dunia musik adalah pada saat dia menyelesaikan sekolah jenjang SMA di Vermont. Awalnya, Alin mulai karir musikannya sebagai seorang drummer dan membentuk sebuah band bernama Strip Stitch. Setelah selang beberapa tahun, yaitu periode antara tahun 1977 hingga tahun 1984, Alin kemudian tampil sebagai pentolan band The Rocks Jabbers, dan di sana dia menjadi sang vokalis sekaligus seorang drummer. Album pertama Gege Alin rilis pada awal tahun 80-an. Album itu juga menjadi tonggak awal karir Gege Alin di dunia musik punk. Tumbuh tanpa terkontrol dan menjadi kian beringas. Penggunaan obat-obat terlarang juga mulai dia lakukan. Alin memang terkenal kerap kali menjadi lepas kontrol pada saat sedang tampil di depan para penggemarnya. Dia selalu tampil dalam keadaan tanpa busana dan di dalam keadaan mabuk alkohol berat. Pada saat manggung pun dia juga selalu berperilaku layaknya orang sinting dan sering menyerang para penonton dengan pukulan atau hantaman tubuhnya. Alin berlari menuju apartemen seorang temannya yang bernama John Hanley. Di sana dia dan beberapa teman akrabnya berpesta narkoba. Setelah menjelang sore hari, Alin tak sadar bahwa dia sedang mengonsumsi heroin sangat banyak hingga dia akhirnya overdosis. Kondisi Alin saat itu ternyata sudah masuki tahap kerusakan organ pernapasan. Tidak lama setelah itu, tepat pada tanggal 8 Juni tahun 1993, Alin akhirnya tewas karena overdosis dalam usia 36 tahun. Setelah Alin tewas, mayat Alin ternyata masih diperlakukan secara tidak normal. Jenazah Gege Alin dikebumikan pada tanggal 3 Juli 1993, tepat di tanah kelahirannya, yaitu di wilayah New Hampshire. Kondisi jenazah Alin sungguh sangat memprihatinkan karena perlahan mayatnya mulai membusuk. Sebelum jenazah Alin diletakkan dalam liang kubur, dia dipakaikan sebuah jaket kulit warna hitam, dan pada bagian bawahnya Alin hanya dipakaikan sebuah celana dalam bertuliskan "Eat Me". Gilanya, tidak seperti layaknya mendiang musisi rock kelas dunia lainnya yang dimana pemakamannya akan selalu dihormati oleh para penggemarnya dengan karangan bunga. Makam Gege Alin sampai pada saat ini malah sering dikencingi dan dikotori dengan puntung rokok hingga tinja oleh para
penggemar fanatik GG Allin. Hal itu semata-mata mereka lakukan untuk menghormati sang GG Allin. Para penggemar fanatiknya itu berpikir bahwa cara itu merupakan cara terbaik untuk mengenang sosok sang GG Allin. Jadi mungkin itu adalah sebuah karma yang diberlakukan kepada semua orang, bahwa dimana kita melakukan kejahatan dalam hidup kita dan hal-hal seperti itu, maka sampai mati pun kita akan diperlakukan seperti itu oleh orang lain, gengs. Termasuk juga yang terjadi pada GG Allin yang diperlakukan seperti itu bahkan sampai pada kuburannya saat ini, gengs. Jadi mungkin hanya itu 3 pembahasan video yang dapat aku sampaikan pada hari ini. Jika kalian ada pendapat, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pinned kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.